Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ngaji kita sampai surat Al-Anfal ayat 5. Kita berdoa dulu. Liridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah. Ala hadhihi ya kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagi yang punya kitabnya bisa dibuka kitab kedua, jilid kedua, halaman 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusafuna ilal mauti wa hum yanzurun. Wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum wa yuridullahu ayyuhiqqa wa yuridullahu ayyuhiqqa wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Istaghithuna istaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum. Wa man nasaru illa min indillah innallaha azizun hakim. Id yughashshikumul nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhiba ankum rijzas syaitani waliyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Dzalikum fadhuquhu wa anna lil kafirina adzaban nar. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. In tastaftihu faqad ja'akumul fathu fa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughniya ankum fi'atukum syai'aw walau kathurat wa annallaha ma'al mu'minin.
Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita sampai ayat kelima dari surat Al-Anfal. Setelah di ayat keempat, Allah menyampaikan tentang orang-orang mukmin. Innamal mu'minuna idzal ladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tentang ciri-ciri orang beriman adalah ketika mereka berzikir bergetarlah hatinya, dan ketika disebut nama Allah, dan ketika mereka melihat ayat-ayat Allah mereka bertambah imannya, dan mereka juga adalah orang-orang bertawakal pada Allah. Jadi ketika zikir hatinya itu feel something, bergetar. Ketika lihat tanda-tanda kekuasaan Allah bertambah imannya, dan juga mereka adalah orang-orang yang bertawakal pada Allah. Kemudian juga ciri-ciri orang beriman dalam mendirikan sholat dan juga menginfakkan hartanya, sedekah. Mereka lah orang-orang iman yang benar. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Ya, mereka lah orang-orang yang benar imannya, dan mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah serta ampunan di sisi Allah. Dilanjut di ayat nomor 5. Kama akhrajaka rabbuka min baitika, sebagaimana Allah dia telah berikan padamu wahai Rasul yang paling sempurna ketika Tuhanmu menyuruhmu keluar dari rumahmu saat Jibril memberitahumu tentang iring-iringan rombongan orang Mekah yang datang dari Syam, dan di dalamnya terdapat Abu Sofyan yang terombang-ambing. Bihaqi, dengan kebenaran yang nyata, padahal wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun, sesungguhnya sebagian dari orang-orang mukmin itu tidak menyukai keluarnya engkau dari rumahmu. Rasa tidak suka itu semakin sempurna ketika yujadilunaka bil haq fil haqqi, mereka membantahmu tentang kebenaran yang nyata yakni jihad, apalagi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut, apalagi sesudah nyata dan jelas bagimu melalui wahyu Allah yang diturunkan kepadamu serta janjinya akan kemenangan dan kejayaan bagimu. Mereka sangat gemetar ketika pergi, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian seperti binatang ke tempat pengulitan. Wahum yang turun, dan mereka saat itu melihat dalam keadaan bingung, takut dan cemas. Padahal kemenangan dan ghanimah telah dituliskan bagi mereka dengan kemenangan yang berasal dari Tuhan mereka. Jadi ini ketika datang perintah perang yang pertama ini kayaknya ya, karena diserang orang mukmin di Madinah, mau diserang dari Mekah oleh Abu Sofyan ini. Abu Sofyan nantinya masuk Islam ketika ketika Fathul Mekah, tapi waktu itu masih jadi pemuka orang-orang kafir, dan lalu sedang merencanakan menyerang orang-orang Islam di Madinah. Maka turunlah perintah untuk berperang. Hal itu terjadi ketika iring-iringan kafilah Quraisy datang dari Syam, dan di antara mereka terdapat Abu Sofyan bersama 40 penunggang kuda dan perniagaan dengan jumlah besar. Jibril alaihissalam mengabarkan iring-iringan itu pada Rasulullah, beliau pun mengabarkan itu pada kaum mukmin, kemudian mereka segera pergi tanpa persiapan. Semua diberi kebebasan untuk memilih ikut atau tidak, tetapi mereka masih condong pada harta mereka. Ketika berangkat dari Madinah, mereka memilih untuk mengambil jalan lain, karena kabar keberangkatan mereka terdengar oleh kafilah Quraisy yang mengirim kurir ke Mekah untuk memohon bantuan. Bantuan itu datang dari Abu Jahal yang langsung pergi bersama sejumlah besar penduduk bergerak menuju Badar. Rasulullah SAW sendiri tengah berada di lembah Dafron
Lalu Jibril alaihissalam turun dengan kedua kakinya untuk seraya menjanjikan salah satu dari kedua kelompok tersebut kepada beliau, yaitu iring-iringan kafilah atau rombongan musuh yang tengah bergerak dari Mekah. Rasulullah SAW kemudian bermusyawarah dengan para sahabat meskipun beliau cenderung untuk lebih memilih perang menghadapi musuh. Sebagian mereka berkata, bukankah engkau sebelumnya tidak menyebutkan perang, sehingga kita bisa siap-siap. Kita keluar sekarang untuk menghadang kafilah. Rasulullah SAW lalu bersabda, rombongan itu telah berbelok ke tepi laut, sementara Abu Jahal telah datang. Lalu mereka berkata dengan raut tidak suka, takut, dan khawatir, wahai Rasulullah SAW, hendaklah engkau memilih kafilah dan biarkan pasukan musuh itu. Perkataan tersebut membuat Rasulullah marah. Lalu Al-Miqdad bin Amr berkata, wahai Rasul, pergilah kemana Allah memerintahkanmu. Sungguh kami akan bersamamu kemanapun engkau pergi. Kami tidak akan mengatakan padamu seperti apa yang pernah dikatakan Bani Israel kepada Musa, pergilah engkau dan Tuhanmu lalu berperanglah. Kami di sini duduk menanti. Tetapi kami mengatakan padamu, pergilah engkau dan Tuhanmu lalu berperanglah, kami akan bertempur bersamamu. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, jika engkau berjalan bersama kami hingga Barq al-Ghimad, kota di ujung Habasyah, kami tetap akan berangkat bersamamu tanpa malas dan tanpa membantah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebaikan untuknya, Al-Miqdad ini. Rasulullah SAW kemudian bersabda, berkumpullah di hadapanku, wahai manusia. Beliau bermaksud menyinggung kaum Ansor yang pernah berkata saat mereka membaiat beliau di Aqabah, bahwa mereka tidak menjamin keselamatan beliau hingga beliau berada di perkampungan mereka. Beliau khawatir mereka tidak mau membela beliau kecuali ketika musuh mereka berada di Madinah. Lalu Sa'ad bin Mu'ad berkata, sepertinya pembicaraan itu engkau tujukan kepada kami, wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, iya. Saat berkata, sungguh kami beriman padamu, kami mengakui kebenaranmu, kami bersaksi bahwa apa yang kau bawa adalah kebenaran, dan kami berjanji untuk mendengar dan taat pada apa yang kau perintahkan. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, jika engkau dihadapkan pada lautan, niscaya kami akan menyelam bersamamu tanpa mundur. Apakah engkau mengira jika kami menghadapi musuh, kami akan bermalas-malasan dan menyerah dengan mudah? Semoga Allah memperlihatkan padamu apa yang membahagiakanmu dari kami. Pernyataan saat itu membuat Rasulullah bergembira dan bersemangat. Kemudian beliau bersabda, berangkatlah kamu atas keberkahan dari Allah. Bergembiralah, sungguh Allah telah menjanjikan padaku salah satu dari kedua kelompok itu. Demi Allah, seakan aku sekarang melihat tempat mereka menemui kematian. Dan ingatlah, wahai kaum beriman, wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini, ketika Allah menjanjikan pada kamu dengan menurunkan wahyu pada Rasulnya bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi akan terkalahkan dan terkuasai. Annaha lakum wa tawadduna syaukah, adalah untuk kamu, sedangkan kamu saat mendengar wahyu itu menginginkan, yakni lebih menyukai. Annaha lakum wa tawadduna an ghaira dzati syaukah. Ya, Allah telah menjanjikan bahwa salah satu dari golongan itu yang kamu hadapi akan terkalahkan dan terkuasai. Itu untuk kamu, sedangkan kamu saat mendengar wahyu itu menginginkan, yakni lebih menyukai bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjata, yaitu kafilah dagang Quraisy. Takunu lakum, yang untuk kamu, karena jumlahnya sedikit dan hartanya banyak, sehingga kamu tidak perlu memerangi mereka lantaran sedikitnya mereka dan tidak adanya sekutu mereka. Wa yuridullahu ayyuhiqqa, dan Allah berkehendak selaras dengan keperkasaan kekuasaannya untuk membenarkan, ayuhiqqal haqqo, menetapkan dan memperlihatkan yang benar, yakni ketauhidan yang sesuai dengan kenyataan, yaitu Islam. Bikalimatin bikalimati wa yaqta'a dabirul kafirin, yaitu dengan Islam, dengan ayat-ayatnya yang dia sampaikan pada para malaikatnya ketika dia memerintahkan mereka untuk menolong utusannya untuk meninggikan kalimat tauhidnya dan memusnahkan orang-orang kafir, yakni membinasakan mereka hingga tidak ada lagi yang menggantikan mereka. Semua itu adalah keutamaan dan karunia Allah untuk Rasulnya, liyuhiqqal haqqo wa yubtilal batila walau karihal mujrimun,
agar Allah menetapkan yang hak, yakni Islam yang telah jelas hakikatnya dan sesuai dengan apa yang ada di sisi Allah, dan membatalkan yang batil yang bertentangan dengan Islam, walaupun orang-orang berdosa musyrik tidak menyukainya, yakni yang bersikeras dengan apa yang mereka yakini sebelum turunnya Islam, yang Allah kehendaki untuk membenarkan dan mengokohkan yang benar, serta mengenyahkan dan menghinakan yang batil. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ. Ingatlah wahai kaum beriman, karunia dan rahmat Allah atasmu ketika kamu memohon pertolongan pada Tuhanmu saat musuh menghadang. Sedangkan kamu hanya terdiri dari kelompok kecil, sementara mereka sangat banyak dan persiapan mereka pun sangat memadai. Fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Lalu diperkenankannya bagimu dengan menolong dan berfirman kepadamu melalui lisan Nabi, sesungguhnya aku dengan kuasa dan kekuatanku akan mendatangkan bala bantuan padamu, menolongmu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut untuk menghadapi musuhmu dan memukul mereka dari belakang saat kamu berada di hadapan mereka. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra. Dan Allah tidak menjadikan itu, yakni mengirim malaikat dari langit untuk kamu, wahai kaum beriman, melainkan sebagai kabar gembira untukmu karena keutamaan kemuliaanmu atas mereka. Wali tabta wali tatma'inna bihi qulubukum, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya dalam semua hal yang Allah janjikan. Wa man nasru illa min indillah, dan ketahuilah wahai orang yang telah mencari makom tauhid, tidak ada kemenangan, kejayaan, keberuntungan itu melainkan dari sisi Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu yang Dia kehendaki dan Dia pilih. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah yang Maha Mulia dengan segala kebenaran, kebesaran dan keagungan, Maha Perkasa dan Maha Kuasa atas segala ketentuan dan kehendaknya, lagi Maha Bijaksana dan Maha Teliti atas semua hukum dan perintahnya, melakukan apa yang dikehendakinya dan menetapkan apa yang diinginkannya. Wayu 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 ghasyikumul nu'asa. Ingatlah wahai kaum beriman karunia keutamaan Allah atas kamu ketika Allah menyelubungimu dengan kelembutannya, dengan menurunkan rasa kantuk supaya tertidur untuk menghilangkan kecemasanmu saat kamu sepanjang malam karena takut terhadap musuh. Amanatam minhu wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a, sebagai suatu penentraman hati yang turun darinya agar kamu beristirahat dan hatimu menjadi tentram. Dan Allah menurunkan padamu hujan dari langit ketika kamu dalam keadaan junub, karena rayuan setan yang menjanjikanmu air, dan saat setan mengejekmu atas keadaan junub itu dengan membisikkan padamu bahwa kamu telah meninggalkan sifat keperwiraan. Lalu bagaimana esok kamu dapat pergi menghadapi musuh dalam keadaan junub, sedangkan kamu mengatakan bahwa berperang berjihad adalah salah satu ibadah yang paling mulia. Hal seperti itu dilakukan supaya dapat menimbulkan fitnah di antara kamu, agar kamu tidak berangkat untuk berperang karena merasa cemas dengan kondisi junub. Maka Allah menurunkan untukmu hujan, liyutahhirakum bihi, untuk menyucikanmu dengannya, yaitu dengan air hujan, supaya badanmu bersih dari junub lahir, sebagaimana Allah menyucikan hatimu dengan ilmu laduni dan cahaya tauhid dari junub batin, yakni kekufuran dan kemunafikan. Wa yudhiba ankumur rijza syaiton, dan ringkasnya menghilangkan darimu dengan menurunkan hujan itu gangguan-gangguan setan dan bisikan-bisikan jahatnya, serta upaya-upayanya untuk menjerumuskan, seperti menakut-nakuti dengan rasa haus dan lainnya. Waliyarbito ala qulubikum, dan untuk menguatkan hatimu dengan diturunkannya hujan. Sungguh Allah menolong dan memenangkanmu meski kamu merasa terpaksa ketika pergi berjihad, agar makin bertambah kepercayaanmu padanya serta kepada kemenangan darinya, pertolongannya, dan bahwa Dia memenuhi janjinya. Wa yuthabbita bihil aqdam, dan meneguhkan dengannya telapak kakimu, yakni dengan ikatan pada kaki-kakimu di atas ketauhidan sejati dan sikap berserah diri dan menyerahkan segala urusan padanya. Idh yuhi rabbuka ilal malaikah. Ingatlah wahai Rasul yang paling sempurna, ingatkanlah para pengikutmu pada keutamaan Allah padamu dan para sahabatmu ketika Tuhanmu mewahyukan
kepada para malaikat yang diperintahkan untuk membantumu saat para sahabatmu sangat gemetar untuk melakukan pertempuran. Anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Sesungguhnya aku dengan seluruh daya dan kekuatanku bersama kamu, hadir bersama kamu dan menyaksikanmu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman di posisi mereka untuk menghadang musuh hingga musuh lari kocar-kacir. Saulki fi qulubil ladzina kafarur ru'ba. Kelak akan aku campakkan kesempurnaan pertolonganku kepada kaum mukmin dengan menghadirkan ke dalam hati orang-orang kufur, yakni hati para musuh rasa takut pada kaum mukmin hingga mereka memandang jumlah kaum mukmin banyak lalu mereka melarikan diri. Dan ketika musuh melarikan diri, fadribu fauqal a'naqi, maka penggalah wahai kaum beriman bagian atas leher mereka, yakni kepala, wadribu minhum kullabanan, dan jika mereka melindungi kepala mereka dengan meletakkan perisai di tangan dan tangan di leher, maka tebaslah tiap-tiap ujung jari mereka, yakni semua jari mereka agar mereka tidak dapat berperang kembali dan tidak dapat memperdayamu. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah. Yang demikian itu kocar-kacir kalahnya mereka adalah karena mereka menentang Allah dan Rasulnya, memusuhi dan melawan Allah serta Rasulnya. Wa may yushaqiqillaha wa rasulahu, dan siapa yang menentang Allah dan Maha Kuasa dan Rasul yang diberi kekuatan dari sisinya untuk menyampaikan hukumnya, mereka berhak mendapat berbagai hukuman dan siksa dari sisinya. Fa innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa dengan kebesaran dan keagungannya amat keras siksanya. Sangat dahsyat balasannya dan sangat cepat perhitungannya atas siapa saja yang menentang perintahnya dan memusuhi Rasulnya. Dzalikum fadzuquhu. Itulah berbagai hukuman dan balasan yang dia turunkan kepada siapa yang melampaui batas hukum Allah dan mendustakan Rasulnya. Maka rasakanlah hukuman itu, wahai orang-orang yang menentang dan bersikeras untuk melawan, sebagai siksaan yang disediakan untukmu. Wa anna lil kafirina adzaban nar, dan ketahuilah sesungguhnya bagi orang-orang kafir yang terus membantah masih ada lagi adab neraka dan mereka akan kekal selamanya di sana. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sudah sepantasnya kamu meninggikan kalimat sederhana, sudah sepantasnya kamu meninggikan kalimat kebenaran dan membela agamanya sesuai dengan konsekuensi imanmu. Maka idza laqitumul ladzina kafaru zahfa, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, kamu harus memerangi mereka meskipun mereka yang berjalan menyerang dengan jumlah sangat berlipat banyaknya. Fala tuwalluhumul adbar, janganlah kamu membelakangi mereka. Yani janganlah mundur saat bertemu mereka atau takut kalah karena mereka lebih banyak. Bagaimana jika jumlah mereka sama atau lebih sedikit daripada jumlah kamu? Wa may yuwallihim yauma idzin duburahu, siapa yang membelakangi mereka mundur dan takut pada waktu itu hingga hari peperangan tiba, illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri, yaitu mundur untuk melakukan strategi atau bergabung ila fi'atin dengan pasukan yang lain dari golongan mukmin untuk memohon bantuan mereka, faqad ba'a bi ghadabim minallah. Siapa yang mundur dari perang, takut lari dari perang, bukan untuk strategi, bukan untuk bergabung dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan yang turun dari Allah lantaran melawan perintah, hukum, dan hikmahnya. Wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya di kehidupan akhirat adalah neraka jahanam, keterasingan dan kehinaan. Wa bi'sal masir, dan amat buruklah tempat kembalinya, yaitu tempat terakhir baginya. Janganlah kamu mengatasnamakan pembunuhan musuh, bahkan semua yang lahir dari dirimu, sebagai sebuah kebanggaan dan kebesaran bagi jiwamu. Meski salaharia kamu membunuh mereka. Falam nakutuluhu
Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Karena sebenarnya bukan kamu yang bunuh mereka, tetapi Allah lah yang telah membunuh mereka. Karena semua perkara di dunia dan di akhirat berasal dari Allah. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Bukanlah kau yang melempar ketika kau melempar musuh yang menyerang sahabat-sahabatmu, wahai Nabi, yang diperintahkan untuk melempar kerikil, tetapi Allah lah yang melempar, yakni Allah lah yang membuat lemparan melalui tanganmu, yang merupakan tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Karena itu lemparanmu membuat mereka kalah, padahal sebelumnya kamu dan mereka menganggapnya mustahil. Waliyubliya waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana, dan sesungguhnya Allah melempar mereka untuk mencoba menguji orang-orang mukmin dengan cobaan yang baik, yakni nikmat ghanimah dan kemenangan. Apakah mereka akan kembali dan bersyukur atas nikmat-nikmatnya atau tidak? Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah yang menghendaki, Allah yang memperbaiki ikhwal para hambanya, Maha mendengar munajat-munajat ikhlas yang mereka panjatkan, lagi Maha mengetahui berbagai hajat yang mereka butuhkan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Itulah ujian berupa kebaikan yang Allah turunkan khusus untuk mau mukmin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah yang memenangani perkaramu dengan melemahkan dan menggagalkan tipu daya orang-orang kafir, yakni makar dan tipu muslihat mereka yang mereka maksudkan untuk menghancurkan dan menghinakanmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menghina kaum kafir yang saat kaum mukmin datang untuk memerangi mereka. Mereka bertawaf di sekeliling Ka'bah, menarik-narik tirainya dan bersimpuh memohon kemenangan dari Allah. Mereka berkata, "Duhai Allah, menangkanlah yang paling tinggi di antara dua pasukan, yang paling mendapat petunjuk di antara kedua kelompok, dan yang paling mulia di antara kedua golongan. Intas taftihun faqad ja'akumul fatah." Jika kamu mencari keputusan, wahai orang-orang yang binasa di lembah kesesatan, untuk memerangi Nabi kami dan para pengikutnya dari golongan kaum mukmin, sungguh telah datang keputusan kepadamu, yakni kamu akan terbunuh dan tertawan. Dengan kata lain, kaum mukmin akan menang atas kamu. Wa in tantahu fahuwa khairul lakum. Dan jika kamu berhenti memerangi serta memusuhi mereka dan meminta keputusan atas hal itu, apalagi jika kamu beriman seperti mereka, beriman pada Nabi kami dengan sungguh-sungguh, itulah yang lebih baik bagimu di dunia dan di akhirat. Jadi orang-orang kafir ini apa ya, di Mekah juga tawaf di Ka'bah ya waktu itu. Karena kan orang Nabi Muhammad dan pengikutnya di Madinah, orang-orang kafir di Mekah. Dan Ka'bah dari zaman Nabi Ibrahim sudah menjadi tempat ibadah. Jadi mereka berdoa di Ka'bah orang-orang kafir ini. Tapi justru dihina sama Allah dengan firman-Nya tadi itu. Wa in ta'uddu na'ud, dan jika mereka berdamai dan hanya pura-pura beriman lalu kemudian murtad dengan kamu kembali memerangi dan memusuhi, niscaya kami kembali pula untuk menolong dan menguatkan mereka hingga kamu hancur dan keluar dari negerimu. Walan tughniya ankum fi'atukum syai'a, dan janganlah kamu merasa bangga dengan jumlah pasukan perlengkapanmu yang banyak. Sekali-sekali tidak akan dapat menolak dan menghalau darimu oleh angkatan perangmu yang kamu keluarkan suatu bahaya pun, yakni kemenangan dan kejayaan yang akan diraih oleh kaum mukmin. Walau kathurat, biarpun banyak kekuatanmu, wa annallaha ma'al mu'minin, dan bagaimana mungkin angkatan perangmu dapat melindungimu dari serangan orang-orang beriman, sebab sesungguhnya Allah yang Maha Kuasa dan memiliki kemampuan sempurna bersama orang-orang mukmin yang berjuang di jalannya untuk meninggikan kalimat tauhid serta menolong agama dari dan nabinya. Dia akan senantiasa membela dan menolong mereka. Kemudian Allah menyeru kaum beriman dan berpesan kepada mereka, ingatlah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kewajiban iman kamu adalah taat. Maka atiullaha wa rasulahu, taatlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan taatlah kepada Rasulnya yang menyampaikan padamu hukum-hukum al-haq serta ritual agama dan ketauhidannya. Wala tawallau anhu,
serta hendaknya janganlah kamu berpaling pergi darinya, yakni Rasulnya, agar kamu tidak terhempas dari kedudukanmu sebagai khalifah. Bagaimana bisa kamu tidak menaati Rasulullah wa antum tasma'un, sedang kamu mendengar dari kalimat al-haq dengan mendengar serta menaati. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi surat Al-Anfal ini apa ya Bu? Surat tentang perang ya. Judulnya saja udah rampasan perang. Jadi memang ini tentang perang. Semoga kita dikuatkan oleh Allah untuk terus beriman dan beramal soleh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'al hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.